dari Universitas Mitra Indonesia, mata kuliah Kewirausahaan Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Evi Maidasari, SEMM. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, ide bisnis brownies ubi jalar ungu. Selamat nonton. Hasil kewirausahaan kami membuat ungu atau brownies ubi ungu. Yang pertama-tama, izin perkenalkan diri, nama saya Sabri Adianti. Di sebelah saya ada Dia Tilotama, di sebelah saya ada Filia Mutia, dan di sebelah situ ada Villa Delvia, dan selanjutnya ada Anissa Idavia. Latar belakang, ubi jalar ungu merupakan salah satu tanaman pangan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam keragaman pangan, pengolahan ubi jalar ungu menjadi ubi jalar ungu merupakan salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Meskipun kandungan proteinnya dimiliki lebih rendah apabila dibandingkan dengan terigu yang mengandung protein sebanyak 9%, tepung ubi jalar ungu hanya mengandung protein sebanyak 2,79% per 100 gram. Pemanfaatan tepung ubi jalar ungu pada pembuatan brownies bungkus diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi dan kesukaan masyarakat terhadap ubi ungu dan meningkatkan nilai ekonomis ubi ungu, sehingga ubi ungu tidak hanya dimanfaatkan sebagai pembuat snack tradisional saja. Tepung ubi ungu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk mengurangi terjadinya defisiensi vitamin A adalah dengan cara penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal sumber vitamin A. Tujuan pustaka ubi jalar ungu, ada beberapa jenis ubi jalar. Yang paling umum adalah ubi jalar putih. Selain itu ada juga yang ungu maupun merah. Ubi jalar ungu mengandung antosianin yang sangat tinggi dibandingkan dengan ubi jalar putih maupun merah. Antosianin mempunyai berbagai fungsi fisiologis, yaitu antioksidan, anti kanker, anti mutagenik, anti hipertensi, anti hiperglisemia, dan pelindung hati. Zat gizi pada ubi jalar banyak mengandung vitamin, mineral, fitohormon, antioksidan, dan serat, pektin, selulosa, hemiselulosa. Kandungan gizi ubi jalar bukan yang berbentuk tepung. Dalam 100 gram terdapat 76 kalori yang terdiri atas karbohidrat 17,6 gram, protein 1,5 gram, lemak 5 gram, serat 3 gram, kalsium 30 gram, zat besi 0,61 mg, magnesium 25 mg, seng 0,30 mg, selenium 0,6 mg, kalium 330 mg, vitamin C 22,6 mg, dan juga terdapat vitamin A, E, B6 dan K dan tidak mengandung kolesterol. Yang kedua ada oat di Indonesia dikenal dengan nama Havermas. Sayangnya bahan pangan ini belum begitu akrab pada masyarakat Indonesia. Struktur biji oat hampir mirip seperti gandum. Beberapa inovasi yang telah dilakukan pada produk pangan seperti food bar, cake, brownies, cookies, dan makanan cepat saji. Oat memiliki kandungan nutrisi yang bergizi seperti tiamin, zat besi, dan serat diet. Serat dapat membantu dalam mengurangi kolesterol pada aliran darah. Metode laporan yang digunakan itu adalah satu studi pustaka, yaitu mencari informasi melalui berbagai sumber tertulis ataupun melalui penulisan dari kajian yang bersama. Yang kedua, browsing internet, mencari data atau informasi yang dibutuhkan dan tidak didapatkan pada waktu studi pustaka. Yang ketiga ada subjek dan objek. Subjek dan objek yang digunakan adalah ubi jalar ungu dan alat peneliti yang digunakan adalah sebagai media dan sumber. Bahasa yang pertama itu ada analisis aspek bahasa. Gambaran bahasa dan sasaran. Usaha jualan brownies ubi merupakan usaha kecil yang dijalankan dengan menawarkan produk melalui platform online seperti Instagram maupun
WhatsApp. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka outlet. Produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan merupakan brownies cookies yang berbahan dasar ubi jalar dengan menggunakan tepung oatmeal dengan tujuan agar benar-benar sehingga bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalani diet konsisten. Target pasar, produk brownies ubi ungu ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari remaja dan orang dewasa karena menggunakan bahan yang alami. Sasaran dari brownies ubi ini adalah para penikmat kue ringan pagi hari, siang hari, dan semua kalangan mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terus ada analisis aspek teknik. Yang berikut produk brownies ubi ini merupakan makanan pengantar atau dessert dan cocok dimakan untuk para penggemar kue simpel dan modern. Di samping itu, makanan itu tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan dan aman dikonsumsi. Untuk menarik minat pelanggan, produk makanan brownies ubi dikemas dan disajikan menarik dan bisa dimakan di mana saja. Harga jual brownies ubi disuguhi dengan harga para pesaing, yakni satu porsinya itu yang isi 6 itu 15.000, dan kalau untuk satuannya itu 3.000 dengan tampilan menarik serta rasa yang lezat dan bergizi. Brownies ubi ini dapat menarik minat para konsumen dan juga kaya protein dan karbohidrat serta sebagai makanan untuk mudah lapar. Yang ketiga ada promosi brownies. Ubi dilakukan dengan memberikan diskon untuk pembelian dalam 1 minggu pertama. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Pada minggu pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar dapat konsumsi terhadap produk kami dan kami berkunjung kembali. Analisis aspek finansial ini bahan bakunya yang pertama ada ubi ukurannya setengah kilogram dengan harga 10.000, oatmeal ukurannya 500 gram harga 15.000, susu krim skim ukuran 100 ml dengan harga 8.500, margarin 200 gram dengan harga 15.500, pewarna makanan 1 botol harganya 6.000, telur 2 butir dengan harga 5.000, pengembang kue atau biasa disebut SP 1 sendok makan ukurannya yang kita gunakan harganya 10.000, keju 24.500, gula seperempat kilo 5.000, totalnya 90.500. Biaya operasional yang terpakai itu untuk bahan bakar minyak itu 20.000, terus untuk media print segala macam itu 20.000, terus gas yang digunakan untuk memasak itu 25.000, tetapi jadi 65.000. Total biaya keseluruhan itu ada 155.500 yang terpakai. Yang pertama ini dari sek ubi ungunya, bahan-bahannya kita menggunakan ubi ungu, oatmeal, susu skim, margarin, pewarna makanan, telur, pengembang atau bisa disebut SP, gula dan keju. Langkah-langkahnya yang pertama kupas ubi ungu, kemudian kukus hingga matang. Setelah itu haluskan dengan cara dilumutkan. Campurkan telur dengan SP dan gula, kemudian kocok hingga tercampur merata hingga adonan mengembang dan jadi kaku. Selanjutnya masukkan susu kental manis dan aduk kembali. Lalu tambahkan tepung oatmeal dan aduk lagi. Selanjutnya masukkan ubi ungu dan pasta. Aduk kembali dan terakhir masukkan minyak sayur. Aduk hingga adonan campur merata, pastikan tidak ada yang mengendil. Yang keempat, tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi dengan mentega. Hentakan supaya rata. Yang kelima, kukus selama 25 menit di kukusan yang sudah dipanaskan. Jangan lupa dilapisi tutup kukusan dengan kain. Yang keenam, setelah matang, angkat dan keluarkan, beri taburan kejuan. Kesimpulannya, untuk membuat produk olahan makanan dari ubi ungu sangat mudah sebab dibutuhkan tenaga dan biaya yang sedikit. Kita telah mampu melakukan kegiatan berwirausaha untuk bisa memenuhi target sasaran kita.
Oleh katanya, usaha ini sangat patut dilaksanakan mengingat produk yang dihasilkan merupakan produk yang baik dan banyak disukai. Selain itu, masyarakat kita juga perlu mengonsumsi makanan yang mampu membawa dampak positif bagi kesehatan, seperti produk olahan dari ubi ungu ini yang dibuat dari brownies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Septiani, NPM 1951-90017, izin bertanya. Bagaimana langkah yang kalian ambil jika bahan utama ubi ungu tidak ada? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delfitri, NPM 1951-929. Apa alasan kalian memilih ubi jalak ungu untuk pembuatan kue brownie, sedangkan banyak kan ubi jalak warna kuning, putih gitu. Kenapa lebih memilih warna ungu? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Iin ya. Apa alasan kalian memilih ubi jalak? Bagaimana langkah jika ubi ungu tidak ada? Oh, tidak ada stok ubi ungunya gitu ya. Saya bisa menjawab, kita bisa mengganti ubi jalar yang lain, bisa menggunakan ubi putih, ubi ungu. Kita bisa menggunakan mantang yang putih atau yang oranye, terus kita menggunakan tambahan pasta, jadi biar ada tambahan ungu-ungunya. Bisa dimengerti? Bisa. Yang kedua, apa alasan kalian memilih ubi jalak ungu untuk brownies? Apa keunggulan dari ubi jalak warna yang lain? Kenapa kalian lebih memilih ubi buat brownies dengan ubi ungu, sedangkan banyak ubi Lainnya. putih gitu? Apa itunya beda? Karena kan di sini ubi ungu itu vitaminnya sangat banyak ya. Terus kandungan vitaminnya juga banyak. Dan kenapa kita mengambil ubi ungu? Vitaminnya itu kan di sini dijelaskan ada terdapat karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan ada kandungan antosianin yang sangat tinggi dibandingkan dengan ubi jalak putih atau merah. Nah, terus kita menggunakan ubi ungu itu karena warnanya sangat menarik, warna ungu gitu. Jadi kita bisa menarik peminat atau konsumen lainnya. Bisa dimengerti? Enggak. Cuman nextnya kita boleh ngeliat ke YouTube, Google, tapi nggak apa-apa kalau berprestasi kayaknya ini ubi nanti pakai lainnya misalnya labu siam, karena kandungannya juga bukan labu siam, labu kuning itu kandungan juga tahu kan ya labu kuning itu malah itu sebetulnya kalau labu kuning itu dia lebih awet dibandingkan dengan ubi jalar. Ya mungkin nextnya untuk yang lain juga nggak apa-apa lihat di YouTube atau Google, cuman nggak salah kenapa, karena kita kan mahasiswa gizi ya gitu dari berprestasi yang lain. Itu aja sih saran, jadi untuk pertanyaan intinya saran ya. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kita, dukung kita